Ya, oke. Pemirsa, ketemu lagi dengan suyanto.id. Ada di channel suyanto.id juga. Dan ini adalah merupakan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita sekarang memasuki episode ketiga bersama narasumber istimewa kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD. Beliau juga editor channel kita yang tercinta ini. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Kita masih berbicara seputar kurikulum merdeka. Tentu saja kita berbicara bagaimana implementasi di lapangan dan apa yang harus kita beri feedback kepada pengambil kebijakan supaya kurikulum merdeka ini bisa berterima dan bisa melakukan perbaikan-perbaikan jika dimungkinkan. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Mas Heri Teguh Wiono. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, Prof. Ya, 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 sehat-sehat. eh, Karena sudah habis puasa, habis Lebaran, tinggal puasa Syawal. Dan eh, itu kalau dilaksanakan apa pahalanya seperti mirip puasa dalam 1 tahun penuh. Nah, kembali kepada kurikulum merdeka, Mas, yang ini sudah hampir kabinetnya juga berakhir. Mudah-mudahan feedback kita ini adalah bisa didengar. Mungkin bagi yang masih mengambil kebijakan atau menteri yang akan datang yang mengambil kebijakan atau menteri sekarang dilanjutkan, kita tidak tahu. Yang penting kita memberi feedback untuk demi kebaikan kita bersama. Nah, gimana kurikulum merdeka ini? Apakah ada hal yang perlu kita refleksikan? Dilihat dari sisi implementasi dan evaluasi masing-masing jenjang, Mas. Gimana, Mas? iya. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatan pada episode refleksi kurikulum merdeka. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bagaimana kurikulum merdeka itu dilaksanakan dari penilaian yang dilaksanakan, memang ada perbedaan yang signifikan. Walaupun ini adalah sebuah mungkin terobosan atau inovasi ya terkait Hmm. bagaimana penilaian yang signifikan itu berbeda dengan kurikulum sebelumnya, Prof. Jadi Ya, dalam ya. uh, kurikulum merdeka itu kan mengenal jenjang atau fase, Prof. Nah, di Mhm. mana fasenya kan Ya. ada fase A, fase B, C untuk SD, untuk SMP adalah fase D, dan SMA, SMK sederajat adalah fase E dan F. Tapi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut, di dalam segi evaluasi atau pelaksanaan, istilah-istilahnya juga mengalami perubahan. Misalnya ulangan itu berganti dengan nama istilah jenisnya yaitu formatif, Prof. Jadi kalau Hmm. kita lihat nama-namanya, nah misalnya yang pertama adalah penilaian formatif, itu merupakan penilaian yang terus-menerus untuk memantau perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Nanti ada istilah lagi yang namanya sumatif, di mana sumatif itu dilaksanakan pada akhir atau periode pembelajaran. Walaupun di luar itu ada istilah lain, ada jenis penilaian proyek ataupun penilaian yang lainnya, misalnya portofolio, Prof. Nah, Mhm. yang ingin kita refleksikan di sini adalah bagaimana atau apakah penilaian dilaksanakan sudah sesuai, Prof. Padahal kalau kita lihat di lapangan, betul penilaian itu dilaksanakan dengan baik karena kan istilahnya merdeka kan, Prof. Ya, Ya, mestinya oke. penilaiannya kan merdeka, Prof. Mhm. Tapi kebanyakan masih ada di dalam mungkin pelaksanaan beberapa sekolah atau daerah, atau istilahnya adalah jenjang SMP itu MKKS misalnya, atau SD itu gugus depan. Penilaiannya tuh harusnya kan setiap sekolah kan sendiri-sendiri. Itu kalau Oke. ulangan sumatif bersama, asesmen sumatif, kalau dulu namanya ulangan semester menjadi asesmen sumatif akhir, seterusnya. Itu dilaksanakan serentak, Prof. Ya, Oke. ya. Padahal di dalam fase-fase tersebut untuk struktur materi yang diajarkan
guru di dalam pelaksanaan diklat yang digembor-gemborkan itu, Prof, itu bisa memilih tidak harus urut, Prof. Nah, kalau Ya, sekolah-sekolah tidak memilihnya tidak urut, beda-beda. Pelaksanaannya itu Rayon atau MKKS melaksanakan ulangan bersama itu serentak. Kan ya sebenarnya nggak sesuai dengan esensi dari Merdeka Belajar atau kurikulum Merdeka ya, itu ya, sendiri. ya. Nah, Seperti itu itu siapa, maksudnya, Mas? Prof. Mas, siapa yang punya inisiatif untuk serentak seperti itu? Kepala dinas kali. Atau MKKS itu sendiri? Nah, ini yang dari atas Kemdikbudristek top dan ke bawah, Prof. Ya, Oh. karena secara kebijaksanaan tidak ada kebijaksanaan tertulis terkait melaksanakan ulangan bersama. Ya, Hmm. tapi di daerah itu ya sebenarnya juga dari edaran tiap daerah mungkin ada yang edarannya dari MKKS atau lainnya. Tapi kebanyakan saat saya juga berdiskusi dengan rekan-rekan guru nasional di Indonesia, kebanyakan melaksanakan seperti ulangan semester, ya namanya asesmen semester itu bersamaan atau serentak, Prof. Dan bahkan tahun kedua pelaksanaan Kumer, nama-nama ulangannya tuh berlainan jenis, Bro. Ada yang Iya, iya, menyebut iya. asesmen sumatif, ada yang menyebut sumatif akhir semester. Ya, kalau disingkat juga lucu-lucu. Misalnya di Kurma itu ada ujian sekolah, namanya menjadi asesmen sumatif akhir tahun, disingkat ASAT. Tapi daerah Hmm. lain nanti menyebutnya lain, mungkin Iya, iya, iya. sumatif akhir tahun, ya SAT. Ya, Nah, seperti itu, Bro. ya Ini itu yang merdekanya di situ. Merdekanya itu apa nama-namanya merdeka, tapi esensinya sebenarnya evaluasi yang namanya formatif, sumatif itu sejak dulu ada, zaman dahulu teorinya memang kalau ya. formatif untuk memperbaiki proses, kalau sumatif itu untuk melihat capaian akhirnya gitu. Nah, Mas, yang bersama itu hanya waktunya saja atau materinya juga disamakan. Kalau itu keadaannya itu kan mirip-mirip apa seperti dilakukan oleh Jogja melakukan apa itu namanya ujian nasional daerah itu UNPD itu apa ya itu. Nah, Nah, ini mirip, Mas. juga Prof. Saya juga baru mendengarkan ada daerah yang melaksanakan ujian daerah seperti itu. Kalau di sini namanya juga sama nanti tetap melaksanakan ujian tingkat regional ya. Walaupun kita tahu di episode Merdeka Belajar yang pertama kan betul ujian nasional dihapus, nanti sudah diganti ujian sekolah. Tapi tupoksi dari pelaksanaan ujian sekolah sebenarnya harus dikembalikan independensinya ke satuan sekolah masing-masing. Ya, Tetapi pelaksanaannya daerah melaksanakan serentak itu, Prof. ya. Ya, Tapi seperti memang itu. itu memang paradok, Mas. Jadi kan pada episode satu kurikulum merdeka itu kan dinyatakan bahwa ada perubahan untuk pendaftaran yang apa itu rayonisasi itu pendaftaran yang siswa skema prestasinya kan ditambah, Mas, dari lima Iya, belas Prof. persen menjadi 30%. Dan itu kalau nggak ada ujian nasional daerah itu dia sulit untuk membandingkan nilai dari misalkan saja dari luar sekolah tidak berdasarkan dari rayonnya itu kan sulit. Nah ini kan masalah juga itu. Di DIY dulu pernah menjadi debat sosial ramai sekali karena skema prestasi itu apa yang digunakan untuk melakukan penerimaan siswa itu dan mereka nggak mau melakukan tes baru. Gitu. Gimana itu kira-kira? Ya. Iya, Prof. Sebenarnya memang wajar sekali, Prof. Nanti ketimpangannya terjadi, Prof. Kalau jenjang SD ke SMP atau SMP ke SMA sederajat itu mungkin nggak ambil, nggak masalah ya. Ada PBDB sistem zonasi ya. Nah, persentase utama Hmm. tetap zonasi yang domisili sekitar sekolah. Tapi yang untuk ke jenjang perguruan tinggi memang harus ada seperti apa ya standarnya, Prof. Gitu. Ya, Oleh karena itu memang sebenarnya tidak bisa menyalahkan tuh tiap daerah melaksanakan standarisasi tingkat daerah seperti itu, Prof. Tapi kalau kita lihat tarik di Kurmer itu ada istilah yang namanya tarian dari menghapus ujian nasional untuk kelas
jenjang akhir, misalnya SMP kelas 9, SMA kelas SD kelas 6, SMA kelas 12, itu diganti dengan ANBK, Prof. Kalau dulu Mm-mm. AKM, literasi numerasi, sekarang asesmen nasional berbasis komputer ANBK itu. Mm. Di teoritisnya, ANBK itu adalah untuk mengukur kualitas sekolah secara umum, Prof. Ya. Tetapi nanti, kalau nanti lulusannya siswa kan tidak mungkin melihat rapot sekolahnya saja, Prof. Untuk Mm. masuk misalnya jalur prestasi dan seterusnya. Kan pasti dilihat dari individu siswanya itu nilainya dari mana, tandanya dari mana. Nah ini yang sebenarnya ada juga ketimpangan terkait dengan pelaksanaan kurmer, yaitu dilaksanakan ANBK, yang sebenarnya ANBK itu bisa menjadi tolak ukur, tetapi kalau dibuat untuk jenjang misalnya masuk ke dalam jenjang selanjutnya, itu memang harus memakai yang namanya ujian sekolah yang memang harus mencitrakan bagaimana standar sekolah itu dengan sekolah lain di dalam zona atau daerah tersebut. Seperti itu, Prof. Ya, itulah sebabnya kemarin perguruan tinggi kan rame-rame untuk seleksi nasional berbasis prestasi itu. Ada sekolah tertentu protes itu, termasuk UNY mendapat protes dari sekolah-sekolah di Wonosari. Kenapa nih nggak bisa masuk? Ternyata itu ada salah standar ketika mereka menggunakan kurikulum 13 kelihatannya, dan tentu saja beda, lalu diulang, akhirnya diulang dalam arti proses seleksinya itu secara nasional, rapotnya itu dan data-datanya itu dilihat kembali, akhirnya bisa masuk lagi. Itu memang membingungkan ketika standar nasionalnya itu tidak ada. Saya kira penghapusan UN itu sisi apa sisi ketidakbaikannya itu ialah mencari standar nasional itu, Mas, karena yang namanya apa rapot itu kan tidak comparable. Jadi nilai 7 di tempat SMP Kabupaten Karanganyar tentu beda dengan nilai 7 di Kota Ngawi sana. Iya kan? Begitu kan, Pak? Ya. Iya, Prof. Seperti itu, Prof. Sebenarnya esensinya juga Prof? Dari nama saja sebenarnya tidak masalah kita melaksanakan. Yang penting tetap ada penilaian. Sebenarnya itu untuk kami sebagai pelaksana di lapangan, Prof. Walaupun harusnya kalau yang kelas tahun ketiga, tahun kemarin misalnya kelas 9 SMP itu kan masih kurikulum 2013. Tapi nama-namanya juga dipaksakan ujiannya menjadi asesmen di kurikulum Merdeka seperti itu. Dan satu lagi, Prof, untuk pengisian rapotnya. Nah, walaupun sudah ada penggunaan aplikasi e-rapot yang bagus, Prof, memudahkan dari tahun ke tahun itu sudah diupdate juga bagus. Tapi karena yang dinilai itu program aplikasi, kadang guru di lapangan terjebak pada aplikasinya sendiri, Prof. Ya, iya, Prof. Maksudnya begini, Prof. Kalau dulu kan di 2013 ada penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Seperti di Kurmer itu adanya CP. Kadang yang diajarkan itu misalnya pembahasan tema utama A, CP-nya sekian. Nah, nanti yang penting mengejar aplikasi itu diisi, gurunya misalnya satu mapel itu di sekolah ada beberapa, kadang CP-nya memang beda, tidak masalah lah, yang namanya kurikulum Hmm, merdeka, Prof. Tapi hmm. karena terjebak dalam yang penting memasukkan sistemnya seperti itu, ya kadang ada menyamaratakan Ya. CP atau indikatornya, kemudian nilai-nilainya, Prof. Sehingga istilahnya ngaji itu atau ngarang biji itu, Prof. Oke. Itu Ya, masih menjadikan tradisi, Prof. Dan di ya, sini ya. kalau kita lihat bahkan bisa guru-guru yang muda cepat, Prof. Enak sekali sebenarnya aplikasi ini, Prof. Tapi Hmm, dari fakta di lapangan kadang yang diajarkan begini nilai ini, karena sistemnya rapot dalam aplikasi itu meminta harus begini, maka harus menyesuaikan ke rapot itu. Jadi tidak sesuai hmm, dengan apa yang terjadi penilaian sesungguhnya atau authentic learning-nya di lapangan atau di kelas, Prof. Dan hmm, bahkan kalau kita lihat, Prof, ada guyonan nilainya itu di kurikulum sebelumnya itu yang paling enak malah KTSP loh. Itu hmm. cuma satu lembar, nggak jelimet, kegiatannya juga enak seperti itu, Prof. Walaupun Iya, itu iya. sebenarnya memang kita sebagai guru harus adapt
terhadap apapun penilaiannya, Prof. Seperti itu, Ya, Prof. ya itu kan terulang lagi, Mas. Di kurikulum 13 kemarin kan juga ada penilaian yang rumit gitu ya. Nggih. Misal di Jogja, itu sekolah-sekolah yang baik, itu dimintai menjelaskan bagaimana menilai itu, diberi contoh. Malah digunakan, Mas, contohnya itu. Jadi, satu regional, satu zonasi, itu nilainya bisa sama semua itu. Luar biasa itu. Jadi, ini terulang lagi kalau begitu, Mas, ini ya. Jadi, itu apa? Terutama itu yang menimpa guru-guru yang sudah senior, begitu nggak saat sekarang ini? Setiap penilaian kan memang dilaksanakan oleh semua guru, Prof, mata pelajaran ataupun guru kelas, Prof. Sebenarnya kalau berbasis IT itu kita sangat mendukung sekali, memang bagus sekali. Itu memang beberapa di lapangan memang guru-guru senior walaupun memang kelimpungan, Prof. Yang kita kritis itu bukan masalah aplikasinya sebenarnya, Prof. Tetapi bagaimana penilaian authentic learning-nya itu menjadi lebih sederhana sehingga guru Iya, itu tidak bingung antara CP yang ada di dalam sistem dengan input nilai yang ada di lapangan sehingga nanti ada koherensi bagaimana merdeka guru dalam penilaian itu dengan match-nya dengan penilaian e-raport di dalam sistem itu menjadi satu kesatuan yang sama, Prof. iya, iya, iya. Nah, itu dulu pada waktu menilai karakter kan ada kesulitan juga, Mas. Pada zaman 2013, bagaimana guru membuat anekdotal record, sulit. Iya, Prof. Jadi, gimana bisa mengawasi orang-orang, ya diawasi yang ekstrim saja, yang atas bawah rata-rata kan bisa terjadi di kelas itu. Nah, oke lah, Mas. Terima kasih, Mas, atas penjelasannya, refleksi ini. Insya Allah ini didengar para guru dan ada kesempatan untuk memperbaiki apa yang kurang di dalam penilaian hasil belajar di kurikulum Merdeka. Terima kasih, Mas Heri, ya kehadirannya, dan Iya. sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Prof. Sami-sami.